Gadis ini adalah seorang seniman tato yang sangat menyukai makanan lezat. Setelah jatuh dari tangga, dia tiba-tiba bertransmigrasi ke dunia novel. Saat dia menyadari tato kesayangannya hilang tak bersisa, dia pun putus asa. Setelah menenangkan diri, dia membaca buku-buku dari dunia ini dan langsung terpikat oleh pola-pola indah di dalamnya. Sebuah ide gila pun muncul di benaknya. Dia ingin menato lingkaran-lingkaran sihir itu di tubuhnya. Saat daging panggang menyentuh panggangan, aroma yang menggoda dan suara desisnya langsung merangsang indera perasa. Daging itu dibungkus dengan daun selada, lalu semuanya dimasukkan ke dalam mulut. Rasa yang luar biasa ini membuat gadis itu sangat bahagia. Sebagai seorang pecinta kuliner, matanya selalu berbinar setiap kali melihat makanan lezat. Saat Yu Jinseo masih tenggelam dalam kebahagiaan, sebuah notifikasi menginterupsinya. Ponselnya menunjukkan bahwa bab terakhir dari novel Pangeran yang tidak bisa menelan kini telah rilis. Seorang ibu tiri yang kejam memberi makan pemeran utama pria dengan makanan beracun setiap hari, menyebabkan kerusakan parah pada indera perasanya dan gejala anoreksia. Melihat hal itu, Yu Jinseo mulai melahap makanannya dengan rakus, dengan nafsu makan yang besar. Sangat kontras dengan Felix, pemeran utama pria dalam cerita itu. Pada saat ini, sebuah ketukan di pintu membuat Yu Jinseo menoleh dengan waspada, karena sudah lewat tengah malam. Dia mengambil gunting dengan ketakutan dan membuka pintu. Ketika tidak melihat siapapun di depan pintu, dia langsung menghela napas lega. Tepat saat dia ingin menutup pintu dan kembali ke kamar, suara tangisan membuat jantung Yu Jinseo yang sudah tenang kembali berdebar kencang. Dia memegang guntingnya dan berteriak ke arah koridor yang gelap. Rasa penasaran yang kuat mendorongnya untuk menuruni tangga. Saat itu, dia merasa seperti menginjak sesuatu, dan Yu Jinseo kehilangan keseimbangan lalu jatuh dari tangga. Setelah itu, ketika dia membuka matanya, dia tiba di dunia yang belum pernah dilihatnya. Bahkan, tubuhnya telah menjadi orang lain. Semua ini gara-gara peri ceroboh yang terjatuh saat melakukan perjalanan dimensi untuk menebus kecelakaan yang disebabkannya. Sang peri menggunakan sisik naga, yang memungkinkan Yu Jinseo terlahir kembali sebagai penyihir di dunia ini. Dan sisik naga itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Felix. Ketika nama itu muncul, Yu Jinseo langsung teringat pada novel yang sedang dibacanya dan menyadari bahwa Dii benar-benar telah masuk ke dunia novel itu. Saat Yu Jinseo melihat dirinya di cermin, dia menemukan semua pola indah di tubuhnya telah lenyap tak bersisa. Perasaan hancur dan tak berdaya menyelimutinya. Hanya makanan lezat yang bisa mengalihkan kecemasan ini. Kemakmuran di sekelilingnya sangat memikat. Dan Yu Jinseo, saat dia mencari makanan lezat di mana-mana, tiba-tiba seekor ayam jantan setinggi 2 meter muncul dan membuatnya kaget. Jiwa pecinta makanannya yang kuat segera menenangkannya. Dia sudah berpikir tentang bagaimana cara memasak ayam jantan sebesar itu. Pada saat ini, pemilik toko daging berkata dengan nada meminta maaf bahwa dia ingin memberi Yu Jinseo paha ayam yang besar. Tetapi ketika Yu Jinseo mendengar kata penyihir, dia menjadi waspada dan bertanya-tanya, mengapa pria itu tahu bahwa dia adalah seorang penyihir? Pemilik toko itu bersikap seolah-olah itu hal yang wajar. Anda bisa membedakannya hanya dengan melihat penampilan seseorang. Orang dengan kekuatan sihir biasanya memiliki warna rambut dan mata yang serasi, dan gaya pakaianmu dengan jelas, menunjukkan bahwa kamu adalah seorang penyihir. Selain itu, kamu punya rambut dan mata hijau ini. Siapapun bisa tahu kalau kamu adalah penyihir tanaman. Kamu bukan berasal dari dunia lain, kan? Perkataan pemilik toko daging itu membuat Yu Jinseo buru-buru melambaikan tangannya, menyangkal bagaimana mungkin dia berasal dari dunia lain. Pada saat ini, naga hitam sedang bersiap untuk tertidur. Tapi suara tangisan terdengar di telinganya. Saat beberapa peri memohon kepada naga hitam, ingin dia menolong Felix. Mereka terlihat sangat mendesak, berharap naga hitam bisa membantu Felix makan dengan tenang. Karena begitu naga hitam tertidur sekarang, tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Felix adalah pewaris darah paling murni dari garis keturunan naga hitam. Kematian dini ibunya membuat kekuatan sihirnya menjadi tidak stabil. Tubuh manusia tidak bisa menahan sihir naga. Jadi, kecelakaan sering terjadi. Tak lama kemudian, dengan kematian ayahnya, kekuatan sihir yang sudah tidak stabil menjadi semakin kacau. Naga terbang itu perlahan membuka matanya dan tiba-tiba muncul sebuah ruang dimensi gelap yang membuat para peri panik. Tepat saat ruang dimensi itu akan menelan para peri, naga hitam melepaskan satu sisik naga dari tubuhnya.
Saat peri Rondin menyentuh sisik naga itu, ruang dimensi terbuka dan menyedotnya masuk. Dan Yu Jun Seol menatap bistik yang empuk dan lezat di depannya dan, tanpa sadar, meneteskan air liur, mulai memotong dengan garpu di tangan kiri dan pisau di tangan kanannya. Saat bistik empuk itu masuk ke mulutnya, sari daging yang menyegarkan, ditemani lada hitam, garam yang pas, dan tingkat kematangan yang sempurna, memenuhi Yu Jun Seol dengan kebahagiaan sang peri. Memperhatikan Yu Jun Seol makan dengan lahap dan teringat pada Felix yang masih kelaparan. Sementara gadis di depannya masih melahap bistik itu, Yu Jun Seol bertanya, bagaimana sang protagonis menjadi kelam? Kemudian, sang peri menggerutu tidak puas, ibu tiri Felix, untuk menyingkirkannya sebagai pangeran, meracuni makanannya. Ratu jahat itu menggunakan alasan menaklukkan monster sihir untuk mengusir Felix dari kota dia. Memanfaatkan kesempatan ini untuk naik takhta. Dale ini namumu. Selama proses menaklukkan monster sihir, dia secara bertahap menguasai sihir naga hitam yang kacau di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, dia memilih jalan kegelapan, membunuh sang ratu dan semua bangsawan yang pernah menganiayanya sebelumnya. Akhirnya, dia memimpin pasukannya untuk merebut kekaisaran dan memusnahkan sebagian besar pasukan musuh. Mendengar cerita sang peri, Yu Jun Seol merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menatap peri itu dengan marah karena telah membawanya ke tempat yang begitu berbahaya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk hidup dengan nyaman. Setelah menghabiskan bistiknya, Yu Jun Seol bertanya-tanya mengapa tidak ada lauk pendamping. Makan daging saja benar-benar terlalu berlemak. Hal ini membuat pelayan bingung. Yu Jun Seol berbalik untuk melihat berbagai daging di toko dan menyadari bahwa orang-orang di dunia ini tidak banyak makan sayuran. Lalu, dia tersenyum dan bertanya tentang toko buah dan sayur terdekat. Saat Yu Jun Seol tiba di toko buah dan sayur di dunia ini, dia sangat tertarik dengan buah-buahan dan sayuran berwarna-warni di depannya. Dia berbalik untuk menanyakan harga produk-produk itu. Untuk menanyakan harga produk-produk itu, tapi malah mendapat cemoohan dari pemiliknya. Apa kamu bisa bayar? Kalau tidak bisa, cepat pergi. Yu Jun Seol tiba-tiba teringat saat dia meninggalkan restoran daging. Pelayan mengingatkannya bahwa menanam buah sangat sulit dan hanya bangsawan yang akan membelinya. Yu Jun Seol menatap pemilik toko yang sombong di depannya dan berbalik untuk melihat harga yang tertera pada produk pemilik toko buah dan sayur itu. Melihat Yu Jun Seol masih berdiri di sana terpana, mencoba mengusirnya, Yu Jun Seol pun meninggalkan toko buah dan sayur itu. Penuh amarah atas apa yang baru saja terjadi, dia bertanya kepada peri, apa profesi pelayan yang dia miliki? Ayah. Peri itu menjawab, penyihir tanaman. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sang peri tiba-tiba sadar. Yu Jun Seol tertawa terbahak-bahak. Benar sekali, sekarang kamu tahu apa yang akan aku lakukan. Tapi, saat dia tiba di halaman belakang rumahnya, siap untuk memamerkan keahliannya, dia malah kecewa saat menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sihir. Sang peri melihat dan menilai sikapnya yang tadinya begitu percaya diri, menyemangatinya untuk segera memulai. Tapi, apa yang dia katakan selanjutnya membuat sang peri terkejut. Ternyata, dia bahkan tidak tahu cara paling dasar menggunakan sihir. Jadi sang peri hanya bisa memulai dengan mengajarkan pengetahuan paling dasar terlebih dahulu, menyalurkan kekuatan sihir ke dalam simbol lingkaran sihir. Bayangkan, sihir yang ingin kamu gunakan di benakmu. Pada saat itu, sebuah tunas muncul dari tanah. Dan dalam sekejap, tunas itu menjadi pohon besar yang penuh buah. Melihat pemandangan di hadapannya, dia sangat tidak percaya. Sang peri di sampingnya juga berkata, kamu pasti telah menyerap kekuatan. Sihir milik Tuan Aitayon. Mendengar nama itu, Yu Jun teringat pada naga hitam di novel dan dengan marah memarahi peri itu karena baru memberitahunya sekarang. Sang peri, dengan penuh kekesalan, berkata, aku sudah jelas, bilang dari awal, kalau aku menggunakan sisik naga untuk menyelamatkanmu. Mendengar itu, Yu Jun Seo menjadi semakin marah. Dunianya tidak punya sihir. Jadi bagaimana mungkin dia tahu apa fungsi sisik naga? Sebenarnya, setelah dia didorong oleh peri dan jatuh dari tangga, dia mengalami koma. Arundi khawatir jika terlalu banyak waktu berlalu, Yu Jun Seo akan meninggal. Jadi, dia mengambil sisik naga terzi dan meletakkannya di atas tubuh gadis itu. Tapi sisik naga itu tidak menyembuhkan tubuh Yu Jun Seo, melainkan diserap oleh jiwanya.
Setelah itu, bahkan tubuh fisiknya pun menghilang dari dunia asalnya. Yu Junseo menatap sang peri sambil menangis, yang dengan lembut membantu menyeka air matanya dan menghiburnya agar tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Lalu, dia menghela napas panjang, dan dari sudut matanya, dia melihat buah yang dihasilkannya dengan sihir. Karena sekarang bisa menggunakan sihir, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi wanita kaya? Keesokan harinya, Yu Junseo memanggil seorang penyihir yang lewat untuk berhenti. Penyihir berambut biru, pendek itu pun berbalik, dengan senyum tipis dan nada yang ramah. Saat melihat penyihir itu benar-benar berhenti, Yu Junseo mulai menjual buah yang ditanamnya. Ini adalah buah bernama jeruk. Pertama, potong bagian atasnya, lalu buat beberapa sayatan dengan pisau. Dengan begitu, kamu bisa memakan isinya. Penyihir itu melihat buah asing di hadapannya dan ragu-ragu. Tapi mana mungkin Yu Junseo menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menawarkannya dengan antusias. Setelah mencicipinya, penyihir itu sangat puas dengan buah ini dan ingin membeli semuanya. Tepat saat Yu Junseo akan mengambil buahnya, sari buah di tangannya membuatnya berhenti. Melihat itu, si penyihir memegang tangannya dan mengisyaratkan bahwa dia bisa membantu. Yu Junseo dengan cepat menarik tangannya, mengatakan bahwa dia bisa kembali dan mencucinya. Penyihir itu tahu bahwa dia telah salah paham akan maksudnya. Jadi, dia menggerakkan jarinya, dan air mengalir berputar di sekitar kedua tangannya. Seketika, membersihkan sari buah dari tangan Yu Junseo. Penyihir itu memperkenalkan diri sebagai Robert dan menanyakan nama Yu Junseo. Setelah berpikir sejenak, dia tetap memutuskan untuk menggunakan nama dari dunia ini, Sylvia Arbeiro. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa nama ini akan memberinya masalah di masa depan. Begitu Robert kembali ke perkemahan, dia pergi mencari yang mulia dan menyajikan buah yang baru saja dibelinya. Dengan kedua tangan seolah menawarkan harta karun, mengatakan bahwa dia bertemu dengan penjual buah baru di desa, dan setelah mencobanya, rasanya sangat lezat. Jadi dia membeli semuanya. Felix bergumam pada dirinya sendiri. Penjual buah, dia menatap lekat makanan tak dikenal di hadapannya, dan tenggelam dalam pikirannya. Saat melihat ekspresi memohon dari Robert, dia akhirnya setuju juga. Robert langsung sangat gembira, berharap dia juga bisa menggunakan kakinya seperti tangan. Sang peri pun ikut bergabung dalam tim aksi itu. Felix menatap pisang itu dan kembali termenung. Melihat itu, sang peri pun menyemangatinya, sementara pisang itu masuk ke dalam mulutnya. Komentar bahwa rasanya enak membuat Hubert tersenyum bahagia. Kemudian, saat jeruk masuk ke mulutnya, rasa manis dan menyegarkan, sarinya yang melimpah, dan bulir-bulir buahnya seakan menari-nari di lidahnya. Hubert pun terkejut. Sambil mengamati, Yang Mulia melahapnya sepotong demi sepotong. Dia berpikir harus lebih sering datang ke rumah Sylvia untuk membeli buah-buahan. Di kemudian hari, meskipun buah-buahan itu sangat cocok dengan selera Felix, dia sudah merasa kenyang hanya dengan memakan satu buah saja. Sementara itu, Sylvia di kota sedang melihat perhiasan-perhiasan indah di etalase, dan harganya membuatnya ragu. Dia telah bekerja keras dan hanya mendapatkan penghasilan yang menyedihkan. 10 koin emas, sedangkan harga satu perhiasan adalah 30 pound. Sebelum dia sempat berkecil hati terlalu lama, dia menatap tangannya sendiri. Sejak menyaksikan sihir air dengan mata kepalanya sendiri tempo hari, dia jadi sering teringat akan kemampuan luar biasa itu. Sylvia pun segera bertindak. Dia mengambil buku sihir satu persatu di perpustakaan. Ketika lingkaran-lingkaran sihir dari berbagai elemen lain di buku itu terlihat olehnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena sihir dilepaskan melalui lingkaran sihir. Bukankah lebih baik mempelajari berbagai macam jenis sihir? Lingkaran sihir tidak harus diukir pada batu permata di Ia, kan dulunya seorang seniman tato. Di Ia bisa sepenuhnya menggunakan keahlian itu untuk mencari jalan lain. Tapi, sang peri belum pernah mendengar tentang profesi seniman tato. Sylvia menjelaskan bahwa itu adalah seni menggambar pola di tubuh. Bisa berupa pola yang rumit, atau sebuah kalimat, atau wajah seseorang yang dirindukan, atau siluet seseorang yang kamu cintai. Jadi, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menato lingkaran sihir di tubuhnya sendiri. Idenya yang nyeleneh itu langsung membuatnya dimarahi habis-habisan oleh sang pri. Elemen seorang penyihir itu sudah terlihat dari warna mata dan rambutnya sejak lahir. Dan para penyihir pada dasarnya hanya bisa menggunakan satu elemen saja. Itu sudah bawaan lahir. Setelah mendengar itu, Sylvia pun tiba-tiba tersadar
Dia merasa selama ini memandang dunia ini terlalu sederhana. Dia langsung menjadi cemas dan bimbang. Sang peri menatap Sylvia sambil berpikir, dia merasa telah berbicara terlalu kasar, dan berpikir mungkin saja Sylvia, yang telah menyerap sihir dari sisik naga, bisa melakukannya. Lalu, dia berkata, mungkin kamu bisa menjadi orang pertama yang mendobrak aturan itu, meskipun belum pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Kamu mungkin bisa menjadi orang pertama yang mencoba menggunakan sihir elemen lain. Perkataan sang peri itu langsung membangkitkan semangat Sylvia. Bahkan ekspresinya saat menatap sang peri kini penuh dengan senyuman, namun sekarang dia masih kekurangan dua hal, yaitu jarum dan tinta. Sylvia sepertinya teringat akan sesuatu. Dia bangkit dan bergegas keluar dari perpustakaan, membuat sang peri yang kebingungan hanya bisa menatapnya. Dia berbalik dan mengatakan rencananya untuk membuat tinta tato, dan ini adalah metode yang sangat kuno. Setelah kembali ke halaman rumah, Sylvia memanggil pohon pinus, "Wahai pinus, tumbuhlah dengan cepat dan jadilah bubuk tinta." Seketika itu juga, asap langsung memenuhi ruangan. Asap itu bahkan membuat sang peri mulai mengeluh. Kita sudah mengumpulkan begitu banyak bubuk. Kenapa harus terus lanjut? Lalu, dia merebahkan diri di lantai, seolah siap untuk menyerah. Tak peduli seberapa keras Sylvia membujuknya. Dia tetap menolak untuk bangkit dan bertanya, mengapa Sylvia mau repot-repot melakukan semua ini? Sihir apa yang sebenarnya ingin dia gunakan? Sylvia berkhayal, bisa makan dan mandi tanpa perlu bolak-balik mengambil air. Karena tidak ada sumber air. Di IA juga tidak mau repot-repot menggunakan batu api untuk menyalakan api. Setiap kali makan dia kan bisa. Hanya dengan satu gerakan tangan langsung menciptakan api. Dengan begitu, memasak pasti jadi jauh lebih mudah. Karena di atas segalanya. Sylvia sangat suka makan makanan enak. Setelah mengatakan itu, dia pun menyemangati sang peri untuk kembali bekerja. Dan peri itu pun akhirnya mengerti tujuan akhir dari semua ini. Pertama, menebang pohon, lalu membakar kayu untuk membuat arang, mengeringkannya di bawah sinar matahari. Dan terakhir, menumbuknya hingga menjadi bubuk, membayangkan proses mengerikan untuk membuatnya. Dia meneteskan air mata haru saat bersiap untuk menumbuk bubuk itu. Dia sudah membeli jarum di toko pandai besi sebelumnya. Selanjutnya, dia memasukkan jarum-jarum itu ke dalam air mendidih untuk mensterilkannya, lalu merebus kain terlebih dahulu dan membiarkannya kering di bawah sinar matahari. Akhirnya, dia menggambar lingkaran sihir di atas kertas dan persiapan untuk menato pun selesai. Saat sang peri melihat tindakan Sylvia selanjutnya, dia langsung tercengang dan berkata dengan cemas, "Apa kamu tidak merasa sakit?" Saat Sylvia menyelesaikan pekerjaannya, hari sudah malam. Setelah beristirahat sejenak, dia tidak sabar untuk melihat apakah lingkaran sihir yang ditato di tubuhnya benar-benar berfungsi. Jadi, dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Aku bisa merasakan dengan jelas aliran sihir naga hitam mengalir menuju lingkaran sihir di tangannya. Pada saat ini, sorakan dari sang peri menyadarkannya dari kondisi meditasinya. Ketika dia melihat pemandangan di hadapannya, dia tahu bahwa metodenya telah berhasil, sambil melihat pola sihir di tangannya menyala lagi. Selanjutnya, dia ingin mencoba sihir api dan angin. Sesuai dengan kehendaknya, dua aliran sihir muncul secara bersamaan, membuat sang peri ketakutan hingga mengumpat habis-habisan. Melihat keberhasilan dua sihir lainnya, Sylvia tersenyum girang. Dia berpikir, dia harus menguasai lingkaran sihir tingkat menengah. Dalam 2 hari ke depan, keesokan harinya, saat Sylvia selesai menjual buah dan bersiap untuk pulang, sebuah suara yang tidak asing terdengar di belakangnya. Orang ini langsung bertanya, apakah masih ada buah yang tersisa? Orang itu adalah Robert, yang muncul dengan efek spesial. Sang peri juga berputar-putar dengan gembira di sekelilingnya. Tetapi Robert tidak bisa melihatnya. Hanya mereka yang memiliki sihir naga hitam, yang bisa melihat keberadaan sang peri. Melihat ekspresi bahagia sang peri, dia tahu bahwa orang ini adalah bawahan Felix. Namun, buah Sylvia sangat populer dan sudah habis terjual. Ketika Robert bertanya apakah dia bisa menjual lebih banyak untuknya, Sylvia teringat bagaimana Felix mungkin masih menderita karena tidak bisa makan dan teringat sang peri, yang sampai tidak bisa tidur karena khawatir. Maka, dia langsung menyetujui permintaan Robert. Dia berkata bahwa dia punya beberapa di rumah dan, jika dia tidak keberatan, dia bisa ikut dengannya ke rumah untuk mengambilnya. Makanan apa yang akan dibawakan Sylvia untuk Felix kali ini? Ketika Robert tiba di rumah Sylvia,
Suasananya terasa aneh dan canggung. Pada saat ini, Sylvia membawakan beberapa makanan lezat, melihat ekspresi bingung Robert. Dia mulai memperkenalkan, ini adalah buah kering dan jus pir yang berkhasiat untuk menghasilkan air liur dan menghilangkan dahaga. Isa. Sang peri juga ikut bersemangat. Sementara Robert mulai memakan buah itu, Sylvia pun menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk mulai membuat makanan lezat. Pertama, dia mencuci beberapa sayuran yang menggugah selera, lalu menggunakan sihir angin untuk memotong sayuran dan buah-buahan menjadi ukuran yang pas. Kemudian menatanya di piring dan menaburkan sedikit merica. Dia menuangkan minyak zaitun buatannya ke dalam wajan dan menambahkan bawang putih dan bawang bombay. Lalu menghancurkan tomat dan merebusnya untuk membuat saus tomat. Dia menuangkan saus yang sudah disiapkan ke atas sayuran dan menaburkan potongan keju, campuran sayuran yang penuh warna, harum, dan lezat pun siap. Sylvia juga tidak sabar untuk mencicipinya. Bisa menikmati makanan lezat membuatnya merasa sangat puas. Selanjutnya, dia mengambil telur berukuran 15 cm dan mengubahnya menjadi telur dadar gulung. Dia juga memanggang steak di saat yang bersamaan. Setelah itu, dia membuat salad dengan lemon, minyak zaitun, garam, dan merica. Akhirnya, dia mengemas semuanya dalam kotak makan siang mewah dengan 5 jenis jus buah. Sylvia menyiapkan makanan untuk sang pangeran dan memikirkan apa yang harus ia makan. Hubert, yang sedang asyik mencicipi buah kering, tiba-tiba muncul dan mengejutkan Robert. Robert langsung tersedak dan batuk-batuk begitu melihat kotak bekal yang disiapkan Sylvia. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia terus bertanya untuk memastikan apakah bekal itu benar-benar disiapkan untuknya. Si peri Rondin menjadi sangat terharu sampai tercekat. Saat tahu bahwa Sylvia berniat mengirimkan makanan itu untuk Felix, Robert masih saja takjub bagaimana Sylvia bisa memasak sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu. Tapi, Sylvia merasa penggunaan sihir multi-elemennya harus tetap menjadi rahasia untuk sekarang. Maka Sylvia pun berbohong kalau dia sudah menyiapkannya dari jauh-jauh hari. Mendengar itu, Robert langsung menggenggam tangan Sylvia untuk mengucapkan terima kasih. Melihat senyum Robert yang begitu tulus, hati Sylvia pun tersentuh dan dia langsung terpesona. Tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk berangkat. Sang peri pun akhirnya mengucapkan kata-kata yang terpendam di dalam hatinya. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Rondin juga takut dimarahi oleh peri-peri lain jika dia kembali. Meskipun dia sangat ingin kembali ke sisi Felix. Dia pun tidak berani bergerak. Sementara itu, Felix sedang menikmati manggis yang dibawa oleh Rupert. Sekelompok peri pun berkumpul di sekelilingnya. Mereka merengek ingin mencicipi buah itu juga Felix, yang tidak tahan dengan rengekan para peri, akhirnya membagikan manggis itu. Begitu para peri mendapatkannya, mereka langsung bersorak gembira sambil memakan manggis. Felix jadi teringat pada Rondin. Dia sudah pergi selama 3 tahun. Apakah dia tidak bisa kembali? Atau memang tidak mau kembali? Yang tidak diketahui para peri adalah Rondin yang sangat mereka rindukan saat ini sedang berbahagia, menikmati makanan lezat. Hubert memberitahu Dennis bahwa selama Yang Mulia pergi, si ratu jahat itu sudah mengangkat dirinya menjadi raja. Sepertinya dunia sudah melupakan sang pewaris takhta negeri ini. Dan semua orang mengira Yang Mulia telah tiada. Setelah mengatakan itu, keduanya pun menjadi murung. Namun saat mereka membahas apakah Felix bisa makan dengan normal, kesedihan mereka sirna. Hubert berkata bahwa akhir-akhir ini, dia menemukan sebuah tempat yang menjual buah-buahan yang rasanya sangat cocok dengan selera Yang Mulia. Mendengar hal itu, Dennis merasa senang sekaligus lega. Mereka pun bersiap untuk mengumpulkan perbekalan dan menyusun ulang rute untuk menaklukkan monster sihir. Di sisi lain, Sylvia sedang memasak makanan lezat, tapi dia kehabisan gula putih sebagai bumbu. Sang peri berkata kalau dia pernah melihat gula di istana kerajaan, gula putih adalah barang mewah yang hanya bisa dinikmati kaum bangsawan. Sylvia pun mendengus meremehkan, karena tidak bisa membelinya. Aku akan membuatnya sendiri. Sylvia pun berusaha mengingat bahan-bahan untuk membuat gula putih. Dia pernah melihat acara serupa di TV sebelumnya, bahwa gula bisa dibuat dari tebu atau bit. Memikirkan hal itu, Sylvia pun tersenyum licik. Melihat senyum itu, sang peri langsung merasa cemas. Sylvia membuka pintu. Aliran sihir langsung menyembur keluar, dan dalam sekejap, hutan bambu yang mirip tebu langsung tumbuh dari dalam tanah. Kemudian Sylvia mengangkat tangannya dan memunculkan sihir angin. Memotong tebu-tebu itu menjadi beberapa bagian dan membuatnya melayang di udara.
Satu persatu, potongan tebu itu pun masuk ke dalam ruangan, sesuai dengan kehendak Sylvia. Karena sering menggunakan sihir, kekuatan sihirnya juga semakin meningkat. Sylvia lalu bertanya pada sang peri, apakah sihir tanaman akan terpengaruh di musim dingin? Namun, sang peri hanya tahu kalau sihir akan terpengaruh jika elemennya saling berbenturan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penyihir tanaman, jadi dia tidak tahu persis situasinya. Cuaca akhir-akhir ini memang semakin dingin. Sylvia mencicipi sari tebu yang baru saja dibuat. Senyum puas pun terukir di wajahnya. Melihat itu, sang peri juga ikut mengambil sedikit dengan antusias saat sari tebu itu masuk ke mulutnya. Sebuah rasa yang tak terlukiskan. Hal itu membuat sang peri mengepakkan sayapnya dengan gembira. Sesuatu yang kelihatannya tidak menggugah selera ternyata sangat lezat. Sylvia memasukkan kembali jus tebu ke dalam tungku, membuatnya mendidih lagi. Lalu dia memperhatikan jus kental itu menetes. Sylvia mencicipinya dengan hati-hati, tetapi sang peri mengira dia akan memakannya sendirian dan membuat keributan kecil. Sambil mencicipi jus tebu yang menjadi manis lagi, dia ingin membuatnya lebih manis lagi dan mengaduknya dengan kuat. Sylvia menuangkan jus yang sudah direbus ke dalam cetakan, membiarkannya dingin secara alami. Kemudian, dia bersiap-siap untuk pergi ke pasar, dan saat membuka pintu, sebuah tangan menahannya. Pria yang tiba-tiba muncul itu mundur selangkah. Sylvia membeku. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Sylvia, sudah lama tidak bertemu." Tiba-tiba, pria itu meraih kedua tangannya dan memanggil namanya dengan mesra. Sylvia pun bertanya-tanya, apakah pria itu mengenal pemilik asli tubuh ini? Karena sebelumnya, Sylvia pernah bertanya kepada sang peri, kemana perginya pemilik tubuh ini? Sang peri berkata bahwa karena sihir Tuan Eterneus yang masuk ke tubuh Sylvia, saat dia menemukannya, tubuh ini sudah tidak memiliki jiwa lagi. Jadi jiwanya masuk dengan lancar. Karena itu, pemilik aslinya seharusnya sudah meninggal. Sylvia bertanya-tanya mengapa orang itu meninggal di sana. Pria itu memanggil nama Sylvia lagi, membawanya kembali dari lamunannya. Melihat pria sombong di hadapannya, amarah Sylvia pun memuncak. Dia menepis tangan pria itu dan bertanya, siapa dia? Dan apa yang sedang dilakukannya di rumahnya? Pria itu berkata bahwa dia datang untuk mencarinya karena dia khawatir pada Sylvia. Karena dia sebelumnya telah menasihati Sylvia untuk tidak pergi menaklukkan monster sihir. Sebab hal itu bisa saja merenggut nyawanya. Melihat Sylvia tetap acuh tak acuh, pria itu berpura-pura berbalik untuk pergi. Sylvia pun mengikuti permainannya dan memanggilnya untuk berhenti. Pada saat itu, pria itu menunjukkan senyum liciknya. Ternyata, dia telah mengirim Sylvia sebelumnya ke sebuah kelompok tentara bayaran untuk menaklukkan monster sihir, hanya demi mendapatkan sejumlah uang muka. Tetapi dia dengan cepat menghabiskan semua uangnya, dan bahkan terlilit utang. Dia datang ke sini agar Sylvia membantunya melunasi utang tersebut. Mendengar hal itu, Sylvia bertanya, apa hubunganmu denganku? Melihat ekspresi orang di hadapannya. Dia awalnya mengira pria itu mungkin adalah keluarganya. Tetapi sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Jadi, dia langsung mengusirnya pergi. Begitu berbalik, dia mendengar pria itu berkata, kamu itu orang yang tidak punya keluarga. Seharusnya kamu berterima kasih padaku karena mau mengencaniku. Pernyataan konyol itu membuat Sylvia berpikir kalau pria ini tidak waras. Kata-kata kasar seperti itu hanya bisa didengar di sini. Hanya orang yang tidak punya otak yang akan mengatakan hal semacam itu. Ternyata Sylvia tinggal di hutan terpencil ini. Semua itu gara-gara pria ini. Pria itu merasa terpojok dan hendak berbuat nekat. Tiba-tiba, sihir muncul di sekitar Sylvia. Sebatang tebu muncul entah dari mana dan melayang. Lalu dia mengambil tebu itu, berniat memberi pelajaran pada pria di hadapannya. Pada saat itu, gelombang air muncul dan melilit pria itu. Orang yang baru datang adalah penyihir air, Robert. Dia melihat Sylvia memegang sebuah senjata. Matanya memancarkan hawa dingin yang menusuk. Lalu dia mengangkat tangannya dan meningkatkan kekuatan sihirnya. Pria di hadapan mereka secara bertahap diliputi oleh gelombang air. Perasaan tercekik seketika memenuhi benaknya. Kakinya mulai meronta-ronta tanpa sadar. Sylvia melihat pemandangan di hadapannya dan menyuruh Rupert untuk melepaskannya. Karena dia tidak ingin melihat seseorang mati di depan pintu rumahnya. Meskipun Rupert terdengar sangat enggan saat mendengarnya. Meski begitu, dia tetap melepaskan kontrol sihirnya. Namun, begitu pria itu jatuh ke tanah, dia langsung berteriak, kalau sihir ilegal telah digunakan. Aku akan melaporkanmu.
Setelah mengatakan itu, Dennis melayangkan tendangan keras dan kemudian berkata, "Bagaimana bisa ada sampah sepertimu?" Sylvia dengan cepat mencoba menghentikan mereka lagi. Tapi pria ini benar-benar punya nyali untuk mengatakan, "Aku sudah begitu baik padamu." Dan kamu sudah menemukan orang lain secepat ini. Kata-kata itu membuat Sylvia tertawa dingin. Lalu dia melepaskan serangkaian pukulan ke pria itu. Kamu bahkan tidak bisa menjelaskan hubungan seperti apa yang kita miliki. Dan masih di sini bicara omong kosong. Kamu benar-benar punya nyali untuk meminta uang dariku. Apa? Kamu pernah memberiku uangmu untuk disimpan? Dengan suara desingan yang kuat. Pemandangan di depannya membuat pria itu melompat ketakutan. Bahkan Robert dan Dennis sampai menutupi wajah mereka. Tongkat tebunya menghantam tanah, mengangkat kepulan debu. Sylvia menyuruh pria itu segera pergi. Saat itu, pria itu masih ingin mengancam. Hingga bayangan tongkat itu hampir mengenai. Wajahnya pria yang ketakutan itu langsung kabur seketika. Dengan amarah yang menguasainya, Sylvia tiba-tiba teringat bahwa dia punya tamu. Dia segera beralih dari mode wanita tangguh menjadi gadis yang murah senyum setelah mereka berdua masuk ke dalam rumah. Sylvia membawakan minuman segar untuk menyajikan mereka. Sambil menatap pria asing di samping Robert, dia bertanya, apakah dia adalah temannya? Sebelum Robert bicara, pria itu langsung berdiri, mengatakan namanya Dennis, dan senang bertemu dengannya. Sylvia juga memperkenalkan diri, mengatakan pada mereka untuk tidak terlalu formal dan menganggapnya seperti rumah sendiri. Dia lalu mempersilakan mereka untuk mencicipi hidangan lezat yang baru saja disiapkannya. Melihat penyajiannya yang luar biasa, mereka berdua tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Setelah mencicipinya, keduanya berseru bahwa jusnya benar-benar nikmat. Meskipun Sylvia terlihat penuh senyum, ini adalah bagian dari rencananya. Robert mengucapkan terima kasih karena bisa mencoba makanan baru setiap saat. Dia menjawab dengan senyum cerah bahwa pelanggan tetap tentu saja pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Sylvia kemudian bertanya, apakah kali ini mereka datang untuk membeli buah? Namun, dapurnya juga sedang sangat berantakan untuk menyiapkan sesuatu. Robert mengatakan bahwa dia datang hari ini untuk memesan terlebih dahulu. Setelah dia selesai bicara, Sylvia berpikir dalam hati bahwa mereka baru saja menolongnya. Membiarkan mereka pulang dengan tangan kosong benar-benar akan mengganggu hati nuraninya. Jadi dia bertanya, apakah mereka dari kelompok tentara bayaran, di mana mereka menginap dan menawarkan untuk mengantarkan makanan jika sudah siap? Dennis menjawab, bahwa mereka awalnya berencana menginap di sebuah penginapan, tapi semuanya sudah penuh. Sekarang mereka berkemah di luar tembok kota. Sylvia berseru kaget, mengatakan di luar sana sangat berbahaya, dan cuaca mulai dingin. Suhu di malam hari juga sangat rendah. Jika Arondin tahu, dia pasti akan marah. Dia berkata dengan ragu-ragu, jika mereka tidak punya tempat tinggal, dia bisa menyewakan lantai 2 untuk mereka. Tapi mereka tidak boleh keberatan dengan akomodasi yang sederhana. Robert terkejut dengan keberuntungan yang tiba-tiba ini. Dia langsung setuju. Apakah Felix juga akan datang ke sini? Setelah Robert dan Dennis kembali ke perkemahan, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka, membayangkan akan segera tinggal di kamar yang hangat dan makan makanan lezat. Mereka berdua tidak bisa menahan tawa keras. Lalu, beberapa orang menaiki kuda mereka dan menuju ke rumah Sylvia. Pada saat ini, sebuah tongkat tebu sedang mengejar Arondin. Sementara dia terbang tak terkendali. Tidak peduli seberapa keras. Sylvia memanggil, dia menolak untuk turun. Bagaimanapun juga, Arondin menyalahkannya karena telah mengambil keputusan untuk mengundang Felix sendirian dan meskipun dia sangat merindukan Felix sekarang, dia masih belum siap dan tidak ingin bertemu mereka dengan begitu terburu-buru. Mendengar itu, Sylvia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Lalu pola sihir menyala tepat saat Arundin berteriak, "Tunggu!" Sebuah mantra sihir angin menyelimutinya. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak bisa melepaskan diri. Sylvia ingin menyelesaikan ini dengan damai. Tapi Arundin tidak mau bekerja sama. Saat ditanya mengapa Arundin tidak mau menemui mereka, dia cemberut, mengatakan kalau dia sebenarnya ingin bertemu dengan mereka. Tapi dia seharusnya membawa sesuatu kembali. Tapi malah membawa Sylvia kembali. Namun, pada saat itu, angin dimensional sangat kencang dan dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan naga hitam. Jadi dia tidak tahu apa yang seharusnya dia bawa. Dia sangat khawatir jika bertemu dengan Felix dan yang lainnya. Mereka akan menanyainya, jika mereka tahu bahwa hanya dia yang kembali ke sini,
tanpa membawa sesuatu yang bisa menyelamatkan Felix, dia pasti akan disalahkan. Mungkin pada akhirnya, bahkan Felix akan berhenti memperhatikannya. Saat Arundin memikirkan hal ini, dia berteriak frustasi, dan kemudian terbang keluar jendela. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Sylvia sadar itu mungkin mereka. Dia berlari menuju pintu. Saat mengulurkan tangan untuk membuka pintu, jantungnya mulai berdebar tanpa sadar. Pada saat ini, dia terlihat sangat gugup. Dia berfantasi tentang seperti apa protagonis pria dalam novel itu. Apakah matanya membawa aura pembunuh? Atau apakah dia seorang pria tampan yang dingin, yang memancarkan aura tak terjangkau? Dengan perasaan ini, dia membuka pintu saat matanya bertemu dengan mata seorang pria tampan yang dikelilingi oleh partikel cahaya. Sylvia tanpa sadar tersipu malu. Lalu, dia mulai menatap lekat pria di depannya. Sylvia seolah melihat bintang di matanya. Dia mengagumi betapa luar biasa tampan wajahnya. Di saat yang tidak tepat ini, terdengar suara batuk. Hal itu menyadarkan Sylvia dari lamunannya yang terpesona. Sylvia bergegas memberi isyarat agar semua orang masuk, mengatakan bahwa rumahnya sedikit berantakan dan meminta mereka untuk tidak mempermasalahkannya. Robert dan Dennis tersenyum dan mengangguk, menyatakan bahwa mereka merasa mengganggu. Lalu, Robert mulai memperkenalkan kelompok tentara bayarannya. Sang pemimpin Felix, tepat saat dia akan memperkenalkan Sylvia, dia memperkenalkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa namanya adalah Sylvia Arfor, seorang penyihir tanaman, sangat senang dengan kedatangan mereka. Begitu dia selesai berbicara, kedua tangannya digenggam. Dennis segera mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Sylvia. Lalu, banyak peri juga terbang masuk ke dalam ruangan, saling mengejar dengan gembira sambil tertawa. Tempat ini membuat mereka merasa sangat nyaman, karena mereka selalu hidup di alam. Bahkan, tanaman di dalam ruangan pun membuat mereka sangat bahagia. Sylvia berbalik untuk melihat para peri yang disebutkan Arundin, mengamati penampilan mereka yang ceria dan imut. Dia tidak bisa menahan senyum, tapi kemudian memikirkan kepergian Arundin. Suasana hatinya menurun. Andai saja Arundin juga ada di sini saat ini. Kemana dia kabur sendirian? Kapan Arundin akan kembali? Dengan lebih banyak orang di rumah, Sylvia mulai memasak pagi-pagi sekali. Dengan keterampilan memasaknya yang luar biasa. Hidangan demi hidangan dengan warna, aroma, dan rasa yang sempurna. Keluar dari dapur seiring berjalannya waktu. Setelah menyiapkan makanan untuk beberapa orang, Sylvia mulai menyiapkan makanan yang akan dimakan Felix, karena dia tidak makan makanan yang dimasak, atau makanan yang disentuh oleh orang lain. Sylvia membawa piring-piring keluar dari dapur, mengamati mereka bertiga seperti anak burung, yang menunggu untuk diberi makan. Melihat Sylvia sibuk sendirian, mereka berdua juga bangkit untuk membantu, mengatakan bahwa jika dia butuh sesuatu, panggil saja mereka. Mereka pasti akan membantunya. Lalu, mereka mulai makan. Felix menatap penasaran pada hidangan asing di depannya. Pada saat itu, Sylvia membawa semangkuk sayuran yang sudah disiapkan, berisi mentimun dan paprika manis. Felix menatap buah dan sayuran di hadapannya, tenggelam dalam pikirannya, karena ada sebuah aturan yang bahkan Robert tidak tahu, yaitu tidak memakan makanan yang disentuh oleh orang lain. Jika seseorang menyentuhnya, dia akan mengambilnya sendiri untuk dimakan. Tapi makanan di hadapannya ini, tampaknya disiapkan khusus untuknya. Para peri juga menunjukkan kebingungan. Bagaimana wanita ini bisa tahu? Waktu berlalu di antara pujian Dennis dan perayaan gembira para peri, di malam hari, setelah Sylvia menyiapkan sup, dia pergi ke kebun sayur dan, saat melihat sesosok di sana, Sylvia menjadi pucat pasi karena kaget. Lalu, setelah melihat lebih dekat, dia bertanya-tanya apa yang sedang pria itu lakukan di sana selarut ini. Para peri juga menempel padanya. Memikirkan itu, Sylvia memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Lalu, dia berjinjit mendekat. Diam-diam. Tiba-tiba Felix berkata, "Kenapa kamu datang ke sini sendirian? Semua wortel lainnya telah menghilang." "Hanya kamu yang ada di sini sendirian. Sama sepertiku." Sylvia tiba-tiba menjadi bingung. Wortel Di melihat Felix mencabut sebuah lobak. Dengan terampil mengupas kulitnya, lalu mengunyahnya perlahan dan hati-hati. Saat dia selesai makan dan berbalik untuk pergi, dia hampir menabrak Sylvia. Seekor peri juga mulai memeriksa Sylvia. Tak lama kemudian, para peri mengelilinginya. Felix bertanya apa identitas aslinya. Tepat saat Sylvia bingung, seekor peri, sambil memeluk, berkata, "Aku suka wanita ini." Sylvia langsung lari. Hanya si kecil berwarna merah yang menatapnya lekat-lekat,
lalu terbang perlahan ke arahnya. Sylvia tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa dia bisa melihat cahaya itu. Dia hanya bisa memalingkan muka, menatap tajam pada pria di depannya. Tapi Felix membalikkan keadaan, menuduhnya dengan berkata, "Kenapa kamu tidak menjawabku?" Sylvia menolak untuk mundur dan balik bertanya padanya, "Dan apa yang kamu lakukan di kebun sayurku?" Tatapan mereka bertemu menciptakan sengatan listrik. Tak satu pun dari mereka yang mau mengalah. Perlahan berubah menjadi api yang membara. Adegan ini membuat Hubert berpikir. Pemimpinnya akhirnya sadar. Dia meneteskan air mata haru, bahkan berfantasi tentang adegan pernikahan mereka. Harus diakui bahwa mereka benar-benar terlihat serasi. Hubert khawatir pemimpinnya bisa masuk angin. Jadi, dia memintanya untuk kembali ke dalam. Baru saat itulah Sylvia menunjukkan senyuman karena dia menang. Namun, kata-kata Robert berikutnya membuatnya menghentikan pertikaian itu dan berlari langsung ke kamarnya. Melihat Sylvia pergi, Felix akhirnya tersenyum, menatap sup yang sudah mengering di panci. Kemarahannya tidak bisa ditahan lagi. Dia berteriak, "Felix, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Mungkin untuk membalas dendam atas apa yang terjadi barusan. Sylvia menggunakan sihir untuk menumbuhkan pare. Dia memperhatikan dengan dingin saat Felix memeras pare itu, meletakkannya dengan kasar di depannya. Lalu, mereka bertiga mengangkat gelas dan minum. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Robert dan Denise. Bahkan Felix, yang telah kehilangan indera perasaannya, ikut terkena rasa pahitnya. Sylvia menyaksikan adegan itu dengan puas dan mengangkat gelasnya untuk minum. Namun, tidak seperti mereka. Sylvia merasa penuh kebahagiaan setelah meminumnya. Pada saat ini, si kecil berwarna merah menyadari sesuatu yang aneh. Dia memberitahu Felix, mengatakan bahwa apa yang dia minum berbeda dari miliknya. Ternyata dia sedang meminum jus semangka. Di pagi hari, meskipun Sylvia menyiapkan makanan favorit mereka, dia dipenuhi dengan kemurungan. Kepergian Aaron membuatnya sangat tidak senang. Buah dan sayuran di kebun juga menghilang akhir-akhir ini. Ini membuatnya curiga pada Felix. Saat dia bertanya pada Felix apa yang ingin dia makan, pria itu memalingkan wajahnya dengan acuh tak acuh. Hal ini membuat Sylvia cemberut karena kesal. Kenapa dia masih bertingkah seperti anak kecil? Tapi saat dia teringat, telah diam-diam menukar buah itu dengan cabai, membuat semuanya jadi sangat pedas. Dia menelan teh jelai itu seperti air, pingsan, lalu mengambil pedangnya, ingin berduel dengan Sylvia. Memikirkan hal itu, Sylvia tidak bisa menahan tawa. Namun, untuk membantunya tenang, buah apapun yang ingin dia makan, Sylvia akan memenuhinya. Meskipun Felix biasanya terlihat sangat cuek saat makan buah, dia benar-benar sangat menggemaskan. Tak lama kemudian, tibalah waktunya bagi mereka untuk berpisah, yang membuat Sylvia sangat khawatir. Sylvia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia makan. Tapi karena tergoda oleh buah, dia bilang kalau dekopon yang terakhir kali itu sangat enak. Begitu selesai bicara, kekuatan sihir Sylvia muncul dan sebuah lingkaran sihir menyala. Kemudian, Sylvia memilih sebuah dekopon dan memberikannya pada Felix. Melihat itu, para roh langsung berteriak minta juga. Mereka terus mendesak Felix untuk mengupasnya lebih cepat. Setelah makan, para roh yang gembira itu berterbangan kemana-mana. Felix dengan malu-malu mengatakan bahwa semangka dan buah persik juga sangat enak. Melihat Felix yang malu-malu untuk bicara terus terang, Sylvia mengatakan bahwa di dalam tas spasial Rupert, dia sudah menyiapkan porsi terpisah. Tasnya sudah penuh, jadi jangan khawatir. Melihat Felix yang akan segera pergi, Sylvia pun memberanikan diri. Dia berkata, "Aku paling benci orang yang mempermainkan makanan. Meskipun aku tidak tahu kenapa kamu hanya makan buah dan sayuran. Tapi selama itu dariku, kamu boleh memakannya. Selain buah dan sayuran, kamu juga harus makan nasi dan daging. Aku harap saat kita bertemu lagi nanti, kamu bisa benar-benar menikmati makanan yang aku buat." Setelah mengatakan itu, Sylvia dengan malu-malu hendak berbalik pergi. Namun Felix memanggilnya untuk berhenti. Dia mengeluarkan sebuah cincin dari tangannya. Kepala Sylvia dipenuhi dengan kebingungan. Dia bertanya apa itu. Felix ingin memberikan cincin itu padanya, sebagai bayaran atas pekerjaannya selama ini. Lalu, dia dengan lembut mengelus rambut Sylvia. "Kekuatan sihirmu mirip denganku. Kamu seharusnya bisa menggunakan batu hitam ini." Tanpa menunggu, Sylvia menolak. Dia langsung memasangkan cincin itu di tangan Sylvia. Melihat cincin di tangannya, Sylvia mengucapkan terima kasih. Syukurlah, hal itu membuat Felix tersenyum. Dia memberikan cincin itu hanya untuk berterima kasih pada Sylvia atas keramahannya. Tak lama,
Tibalah waktu keberangkatan. Sylvia juga mengisi tas spasial mereka dengan makanan. Lalu, dia menyuruh mereka kembali lagi setelah selesai menaklukkan monster. Dennis tidak bisa menahan tangis karena berat hati. Robert bertanya pada Felix apakah ada yang ingin dia sampaikan. Tapi Felix hanya memalingkan wajahnya dengan cuek. Dia menyuruh mereka untuk cepat pergi atau hari akan menjadi gelap. Sylvia hanya berdiri diam di tempat, melihat semua orang perlahan menjauh. Rumahnya tiba-tiba menjadi sunyi. Sylvia pun ikut merasa sedih saat dia akan kembali ke kamarnya. Sesuatu menabraknya dari belakang, membuatnya berteriak. Dia mengulurkan tangan ke belakang dan menangkap sesuatu yang lembut. Saat melihat laba-laba di tangannya, dia merasa senang sekaligus terkejut. Karena selama ini Aaron tidak pernah kembali sama sekali. Sylvia kemudian memeriksa apakah dia terluka atau lapar. Lalu kembali ke kamar untuk menyiapkan makanan bagi Aaron. Di istana, seorang wanita berjalan mondar-mandir mencari harta karun dan segel kerajaan. Tapi dia tidak dapat menemukan Luz. Dia curiga Luz telah membawa semua barang itu bersamanya. Pada saat itu, seorang pelayan memberitahu bahwa Duke telah memasuki istana. Dia ingin bertemu dengan Yang Mulia. Sang ratu berada di ruang tamu. Ratu itu bertingkah sok penting. Dia bilang ingin menemuiku dan berharap aku yang datang. Hal itu membuat pelayan yang melapor gemetar ketakutan. Saat itu, sang ratu tertawa kecil. Dia memerintahkan pelayan untuk mengatakan pada Duke bahwa dia masih butuh waktu untuk bersiap. Lalu, pelayan itu pun menyampaikan pesan sang ratu kepada Duke. Setelah berbicara, pelayan itu mengantar Duke ke ruang tamu untuk menunggu. Sesampainya di sana, Duke melihat sekeliling, melihat tidak ada orang lain. Dia berkata, "Aku masih hidup." Pelayan itu tidak berani menjawab dan dengan bijak memilih untuk pergi. Saat itu, Duke mengangkat kepalanya, menatap potret di dinding. Dia berkata, "Maafkan aku, kakak, tolong. Maafkan aku karena tidak memenuhi keinginan terakhirmu. Sekarang aku ingin berusaha keras untuk melindungi keponakanku." Sementara itu di perpustakaan, Sylvia memegang setumpuk buku sihir. Dia kagum karena buku tentang lingkaran sihir ternyata bisa dipinjam dari perpustakaan umum. Lalu sebuah lingkaran sihir perlahan muncul di lengan Sylvia. Meskipun dia sudah terbiasa dengan perasaan ini, rasanya tetap sakit. Tak lama kemudian, lingkaran sihir di lengannya menjadi stabil, dan dia mulai bereksperimen. Mengapa cincin di tangannya bisa beresonansi dengan lingkaran sihirnya? Saat dia meletakkan kedua tangannya di atas sebuah kotak, batu permata tanpa ukiran lingkaran sihir itu bersinar. Lalu cahayanya menerangi seluruh ruangan, dan transfer kekuatan sihir pun selesai. Sylvia dengan gugup membuka kotak di hadapannya. Saat melihat isinya, dia tersenyum bahagia. Dia berhasil menanamkan sihir ruang ke dalam kotak itu menggunakan lingkaran sihir di lengannya. Saat itu Sylvia memakai topinya, meletakkan kotak itu di bahunya dan pergi dari kediamannya. Di perjalanan, dia bertanya pada Rondin dengan bingung, kenapa dia bisa mengaktifkan sihir semudah itu? Semua kekuatan sihirnya berasal dari sisik naga. Rondin telah menyelamatkannya saat itu. Sisik naga hitam Eternu dan cincin di tangannya dapat memadatkan kekuatan sihir dari naga hitam. Sylvia menatap cincin di tangannya, berpikir dalam hati bahwa pria itu telah memberinya sesuatu yang sangat berharga. Dia harus memperlakukannya dengan lebih baik lain kali. Mereka bertemu di gerbang kedua, di mana Sylvia menemukan sebuah tempat yang penuh dengan tentara bayaran. Lalu dia mendirikan tenda. Setelah membuka dan memamerkan makanan yang telah disiapkannya, dia mulai memanggil para tentara bayaran di depannya. Mendengar suaranya, semua orang menoleh. Sylvia berkata, "Tuan-tuan, tentara bayaran yang tampan. Apakah kalian mau beberapa kotak bekal?" Mereka melihat dengan penasaran pada apa yang ada di hadapan mereka. Tapi mereka kan tidak akan piknik. Jadi mereka tidak butuh kotak bekal. Dia bilang kalau pertempuran juga butuh energi tambahan. Mencoba tidak ada ruginya. Orang lain bertanya-tanya kenapa penyihir Sylvia ini mulai berbisnis. Padahal dia adalah seorang penyihir tanaman yang tidak punya kemampuan bertarung. Kemudian dia membuka sebuah bungkusan, memperkenalkan hidangan yang disebut ubi jalar kristal. Sementara Rondin mencoba membujuk Sylvia, tapi DIE tidak memperhatikannya. Dia diam-diam mengambil satu dan mulai memakannya. Ini adalah camilan yang dibuat oleh Sylvia sendiri. Melihat makanan baru ini, mereka juga sangat penasaran. Meskipun sempat ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan logika mereka. Saat makanan itu masuk ke mulut mereka, mata mereka langsung terbelalak. Bagian luarnya lengket, namun di dalamnya lembut dan manis. Sebenarnya, mereka bereaksi seperti itu karena rasanya yang luar biasa enak.
Mungkin suara mereka terlalu keras, karena tentara bayaran di sekitar juga mendekat setelah mendengar suara itu. Takut makanan mereka direbut oleh pendatang baru. Mereka dengan cepat mengambil lebih banyak makanan dan mulai memakannya. Para pendatang baru melihat mereka makan dengan sangat lahap dan langsung bertanya, bagaimana rasanya? Namun, tidak peduli seberapa sering mereka bertanya. Kedua orang itu tidak menjawab, baru setelah mulut mereka penuh dengan makanan. Mereka mengacungkan jempol. Sylvia juga sangat puas, tapi khawatir mereka kehausan. Dia menawarkan teh jelai dengan aroma yang kaya dan menyegarkan. Rasanya sangat menghilangkan dahaga. Hal itu membuat keduanya memuji tanpa henti. Lalu mereka bertanya pada Sylvia tentang harga barang-barang ini. Bola nasi dan roti lapis harganya 10. Roti karamel, berondong jagung, dan teh jelai masing-masing harganya 5. Setelah harga diumumkan, semua orang mulai memesan. Tak lama kemudian, semuanya ludes terjual. Sylvia sangat lelah sampai dia melamun. Setelah beristirahat sejenak, dia takjub karena tidak menyangka kotak bekalnya akan selaris ini. Kalau saja dia tahu, dia pasti sudah mulai menjual kotak bekal lebih awal. Sebelum menjadi seniman tato, mimpinya adalah menjadi koki, membuka restorannya sendiri dan menyantap segala jenis makanan lezat. 2 minggu kemudian, kedai Sylvia sudah dikerumuni banyak orang. Kedai itu juga dipenuhi dengan kotak bekal. Saat itu, seseorang bertanya, apa menu hari ini? Sylvia menatap kaget pada orang di hadapannya dan bertanya kapan dia kembali. Namun, karena jumlah monster meningkat, perjalanan kali ini penuh dengan bahaya. Di dalam novel, justru karena naga hitam tertidur, jumlah monster jadi meningkat. Hal ini membuatnya berhenti memikirkan Felix dan yang lainnya. Dia khawatir, apakah Felix makan dengan baik? Pada saat itu, sebuah suara datang dari belakang kerumunan. Seorang pemuda berambut biru menjelaskan bahwa kotak bekal di sini sangat lezat. Kau harus datang lebih awal dan mengantre. Saat itu, Sylvia mendengar seseorang memanggilnya. Dia menoleh ke arah suara itu. Orang yang baru datang itu mengatakan bahwa dia tidak lagi menaklukkan monster. Ternyata, beberapa bulan yang lalu, di hari pertama Yu Jon Seo berpindah ke dunia ini. Dia mendapati dirinya berada di hutan gelap dengan tulang belulang berserakan di kakinya. Tulang-tulang itu mengeluarkan suara retak. Dia menyadarinya lalu berteriak dan menangis. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Tidak berani melihat sekeliling. Tiba-tiba, sebuah suara retakan membuatnya terlonjak kaget. Seorang pemuda berambut biru berkata, "Ketua, ada satu orang lagi yang masih hidup di sini." Setelah turun dari kudanya, pemuda itu menenangkannya. "Kau aman sekarang." Sang ketua menatap wanita di hadapannya. Bingung karena wanita itu bukanlah penyihir tipe penyerang. Kenapa? Kenapa dia datang ke sini sendirian? Lalu, dia mengulurkan tangannya ke arah Yu Jon Seo. Yu Jon Seo, yang baru saja berpindah dunia, tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Hal ini membuat sang ketua menyimpulkan bahwa orang ini pasti kepalanya terbentur. Kita bawa dia kembali dulu. Dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Sambil menatap Yu Jon Seo yang masih tampak tersiksa, sang ketua kembali mengulurkan tangannya. Dia menarik Yu Jon Seo ke atas punggung kudanya. Meskipun ini pertama kalinya dia menunggang kuda, dia tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Kemudian, mereka berangkat saat fajar, bersamaan dengan terbukanya gerbang kota. Mereka kembali dengan selamat ke kota. Para pejalan kaki bertepuk tangan dan memuji mereka. Selamat datang kembali. Pasukan tentara bayaran Nager. Yu Jon Seo menatap dunia yang asing itu, berpikir dalam hatinya. Kenapa tempat ini sangat mirip dengan abad pertengahan? Aku ada di mana? Pada saat itu, sang ketua membawa Yu Jon Seo ke sebuah ruangan. Dia bertanya pada orang di hadapannya, apakah dialah yang telah mengirim seorang penyihir non-ofensif ke pasukan tentara bayaran? Pria itu mengatakan bahwa hidupnya sangat sulit. Karena itu dia membantunya. Sang ketua mendengarkan alasan itu dengan kaget dan marah. Pria itu malah membalikan keadaan. Kau bilang padaku itu adalah sihir ofensif. Tapi, melihat pakaian Yonggi Seo sekarang, dia terlihat seperti baru bangkit dari kematian. Pria itu bahkan mengeluh bahwa Yonggi Seo telah menyebabkan masalah bagi pasukan tentara bayaran. Dia menyalahkan sang ketua, yang tidak bisa lagi menahan amarahnya yang memuncak. Sambil menatap tajam pria itu, "Apa? Kau tidak tahu kalau dia bukan penyihir ofensif? Tidak tahu kau mencoba menggunakannya sebagai tameng manusia?" Pria itu sangat ketakutan saat ini sampai mulai berkeringat, tapi dia kembali dengan selamat.
Sekarang bukankah seharusnya kau membayar uangnya? Saat ini, pria itu tidak berani lagi menolak. Dia langsung menyerahkan koin emas yang menjadi utangnya kepada Yu Jun Seo. Yu Jun Seo menatap koin emas di tangannya dengan termenung, tidak mendengar apapun yang dikatakan pemimpin itu. Kata-kata yang baru saja dia dengar. Dia sama sekali tidak tahu apa artinya. Arsitektur yang asing di sini, para penyihir, dan kelompok tentara bayaran itu, apa dia tidak akan pernah bisa pulang ke rumah jentikan jari membuyarkan lamunannya? Sang pemimpin bertanya, apakah dia benar-benar mendengar apa yang dikatakannya? Yu Jun Seo dengan cepat mengangguk, menandakan bahwa dia mendengarkan, lalu terus mendengarkan arahan dari pemimpin itu. Setelah pemimpin itu selesai berbicara, dia berbalik dan melambai saat pergi. Kebaikan itu terukir dalam di hati Yu Jun Seo. Ketika bisa bertemu lagi dengan penyelamatnya, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sangat gembira. Pemuda berambut biru itu pun menyadarinya saat ini. Kau adalah penyihir yang tadi itu. Tepat pada saat itu, gerbang kota tiba-tiba terbuka. Sylvia menoleh saat mendengar suara itu. Melihat ke arah gerbang besi yang belum pernah terbuka sebelumnya, sang pemimpin berkata, sepertinya mereka telah kembali. Sylvia menatap gerbang dengan bingung. Dia melihat gerbang itu diselimuti salju. Sekelompok orang berbaju zirah muncul. Bahkan kuda perang mereka pun dilapisi baju zirah. Sylvia menyaksikan pemandangan megah di hadapannya dengan terkejut. Ini adalah pasukan ksatria, dengan lebih dari 800 orang. Resimen ini dipimpin oleh Sang Duk. Saat ini, Felix sedang bertarung dengan pedangnya, dengan ilmu pedangnya yang hebat. Monster-monster terbelah semudah memotong mentega. Dia terus maju tanpa henti, karena ada orang-orang yang bisa dia andalkan di belakangnya. Tak lama kemudian, para monster berjatuhan satu persatu setelah pertempuran berakhir. Mereka mulai mengumpulkan esensi monster. Tak lama kemudian, semua esensi terkumpul. Baru setelah itu mereka merasa bisa mulai beristirahat. Robert juga menggunakan sihir air untuk membersihkan kotoran dari tubuh mereka. Karena jumlah monster yang meningkat, aku sudah tidak tidur selama 3 hari. Dan makanan yang disiapkan Sylvia untuk mereka juga sudah habis. Felix tenggelam dalam pikirannya. Meskipun saat itu berisik, dia merasa sangat bahagia. Mengingat senyum lembut Sylvia, Felix tersenyum lalu berkata, ayo kita kembali ke kota sekarang. Ketika rumah yang mereka kenal muncul di depan mata, mereka merasa seolah telah pulang. Akhirnya mereka bisa beristirahat dengan layak. Ketika mereka bertiga sampai di depan pintu dengan gembira, mereka mengetuk pintu dengan pelan. Namun, untuk beberapa saat, tidak ada suara apapun dari dalam rumah. Mungkin Sylvia tidak ada di rumah. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu sebentar. Pada saat itu, para peri kecil mengintip keluar dan mencium aroma bunga. Aroma bunga kaca piring di samping rumah menarik perhatian mereka. Merasakan aroma ini. Mereka semua merasa seakan ingin disucikan. Lalu para peri bertanya pada Felix, apakah mereka boleh keluar sebentar? Setelah mendapatkan persetujuannya, para peri terlihat sangat gembira. Mereka mendaratkan sebuah ciuman pada Felix. Lalu mereka mulai saling kejar-kejaran. Mereka menuju ke halaman belakang tempat aroma wangi itu paling kuat. Saat ini, setelah menjual semua kotak bekalnya, Sylvia pergi ke toko bahan makanan untuk membeli bumbu. Sang pemilik memberinya cairan kecoklatan. Ketika Sylvia mencicipinya, sebuah kejutan melintas di benaknya, dan dia bertanya dengan semangat, ini kecap asin. Bumbu ini bisa membuat banyak masakan lezat. Jadi, DIA langsung meminta pemiliknya untuk membungkus 30 botol untuknya. Dalam perjalanan pulang, Sylvia terlihat sangat bahagia. Bahkan langkah kakinya menjadi lebih besar. Lalu dia menyuruh Arondin untuk menantikannya. Saat kita kembali, aku akan membuat makanan baru yang lezat dengan bumbu ini. Pada saat ini, Sylvia menyadari bahwa ada beberapa orang di depan pintu masuk rumahnya. Saat Arondin melihat itu adalah Felix. Dia mengabaikan usaha Sylvia untuk menghentikannya. Dia berkata, maaf, aku pergi dulu. Hal ini membuatnya tersenyum canggung. Sampai kapan? Dia akan terus bersembunyi. Sylvia pun menenangkan diri dan menyapa mereka bertiga. Pada saat ini, Hubert dengan gembira memanggilnya. Nona Sylvia hal itu membuat jantungnya berdebar kencang. Terpukau dengan kesuksesannya, bahwa seorang pria tampan sedang tersenyum padanya. Saat dia menatap Felix, dia memalingkan wajahnya ke samping, bersikap acuh tak acuh lagi. Namun, berpikir bahwa dia bisa sering bertemu dengannya. Suasana hati Sylvia menjadi jauh lebih baik. Dia membuka pintu dan mengundang mereka masuk. Kemudian, untuk merayakan kepulangan mereka yang aman.
Dia akan mengadakan pesta. Dan setelah mendengar itu, semua orang menjadi penuh antisipasi. Saat malam tiba, Sylvia bersiap untuk memasak dengan bumbu yang dia beli hari ini. Sylvia suka menyenangkan orang lain. Dia menyuruh semua orang untuk mencuci tangan sebelum makan. Lalu dia berbalik dan menatap lurus ke arah Felix. Dia langsung berkata kalau sudah cuci tangan. Tapi sebenarnya Sylvia ingin dia pergi mengganti baju zirahnya. Namun, demi makanan, dia menurut dan naik ke lantai atas. Sylvia berkata akan menyiapkan semangka untuknya terlebih dahulu. Sehingga dia naik ke atas dengan gerakan lengan dan kaki yang bergerak bersamaan, sambil memikirkan semangka itu. Namun, baru saja menyuruh satu orang pergi. Muncullah Hubert yang bahkan lebih kotor. Sylvia menyuruhnya untuk pergi mencuci tangan dan ganti baju juga. Pada saat ini, sebuah kekuatan sihir muncul di tangannya, dan seketika semangka-semangka besar muncul di atas meja. Dia berpikir tentang apa yang akan disiapkan hari ini. Lalu sebuah hidangan muncul di benaknya. Awalnya, dia ingin Arondin menjadi yang pertama makan. Tapi makhluk itu, entah sampai kapan dia akan terus bersembunyi, yang membuat Sylvia sangat kesal. Jika Felix tahu bahwa selama ini dia bersama Arondin, dia akan menganggapnya sebagai pencuri. Meskipun dia bersikap dingin, dia juga emosional dan tidak stabil. Dia tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Saat ini, orang-orang di ruangan itu sudah sangat kelaparan, bertanya-tanya apakah makanan hari ini juga akan lezat. Karena sebagian besar makanan sebelumnya adalah hal-hal yang baru. Pertama kali mereka makan. Pada saat ini, terdengar suaranya. Dia meminta semua orang untuk membantu. Demi makanan, semua orang sangat bersemangat. Satu persatu, hidangan yang berwarna-warni dan sangat harum diletakkan di atas meja makan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat air liur menetes. Sylvia menunjukkan cara memakan daging panggang. Setelah digulung, kau harus memakannya sekaligus. Dengan begitu rasanya akan sangat lezat. Pada saat ini, Hubert bingung dengan apa yang ada di tangannya. Ini adalah alat makan yang disebut sumpit, meskipun agak sulit untuk dipelajari saat pertama kali. Tapi begitu sudah mahir, ini lebih berguna daripada garpu. Pada saat ini, dia bertanya kepada semua orang, apakah mereka ingin mencoba. Lalu, dia membagikan sumpit. Tangan mereka terasa seperti bukan milik sendiri. Benar-benar tidak bisa diatur. Melihat para pria kekar itu gemetaran seperti itu, dia pikir itu sangat menggemaskan. Dennis, sebagai seorang ahli pedang, adalah yang pertama berhasil mengambil sesuatu. Saat dia memasukkan daging panggang itu ke dalam mulutnya, matanya sampai berbinar. Dia memegang tangan Sylvia dengan gembira, sambil berkata, betapa dia merindukan masakan Nona Sylvia Felix entah sedang memikirkan apa. Matanya melirik ke samping, melihat ke arah tempat sumpit di atas meja. Dia mengambil sepasang sumpit dan memainkannya di tangannya. Semua ini dilihat oleh Sylvia. Lalu dia pun menumbuhkan tanaman blueberry di sampingnya, karena dia ingin melihat Felix malu. Para pemula pada dasarnya tidak bisa memetik blueberry. Sudah pasti dia gagal dalam setiap usahanya. Hal itu juga membuatnya kesal. Jadi, dia gagal lagi pada percobaan pertama. Kedua dan ketiga, jiwa kompetitifnya muncul dan berkobar hebat pada saat ini. Sylvia mengamati pemandangan di hadapannya dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, ini membuatnya mendapat tatapan tajam dari Felix. Dia dengan cepat membuang muka dan menggulung sepotong daging panggang. Lalu dia memakan seluruh gulungan itu dalam satu suapan. Rasa yang luar biasa memenuhi mulutnya. Saking enaknya dia tanpa sadar bergoyang kegirangan. Felix yang melihat adegan itu hanya bisa menelan ludah. Hal itu membuatnya kaget. Dia sadar kalau barusan benar-benar menelan ludah. Wajahnya langsung memerah karena malu. Keesokan paginya, para peri menatap buah manggis di depan mereka dengan mulut berliur. Namun, mereka tidak ingin mengganggu Felix, yang masih tertidur. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sebuah rencana untuk membuka buah manggis pun terbentuk di benak mereka.